Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, tema kita masih sama kok. Calon penghuni surga Firdaus. Kalau kita masih senang di Islam itu indah, kok aku jadi deg-degan ya? Ini hubungannya sama tadi hitung-hitungan apaan nih? Ini lagi dicatat. Jangan dicatat mulu, kenapa? Sekaligus dihitung pakai kalkulator nih. Aduh, ini maksudnya apa? Aku tadi nanya ini amalan. Sekian persen. Ustadz Maulana tolongin dong Ustadz, maksudnya gimana sih? Ini juga Ustaz Sam gimana sih? Ustadz, Ustaz Sam, jelasin dong. Sony yang kerja kok kamu yang ngitung ya? Iya tuh. Kan sebagai sahabat harus mengingatkan. Iya, terus hubungannya harus sama ini mengingatkan. masuk surga Firdaus Berarti apa? 125 juta setiap bulan. Karena Karena 5M tadi kan. Oke, ditambahin lagi. Enggak, bohong, itu bohong. contoh aja. Contoh. Karena kita akan bicara Iya. tentang zakat. Tapi guru-guruku- diaminin, amin ya Allah, amin. Insya Allah. Tapi guruku Ustadz Maulana, tapi guruku Usman, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disambung lagi pembahasan kita insya Allah. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selanjutnya mereka yang mendapatkan surga Firdaus, calon-calon penghuni surga Firdaus adalah mereka yang menunaikan zakatnya. Subhanallah. Mereka yang memperhatikan serta menunaikan zakatnya. Jadi ada orang yang memperhatikan tapi lupa menunaikan. Ada orang yang jadi bahaya nih. Harus kita meyakini bahwa zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Sesuatu yang diwajibkan dalam Islam harus kita yakini dengan hati kita bahwa ini adalah wajib. Kalau kita tidak meyakini bahwa ini wajib, bahaya. Bisa kita menentang agama Islam, bisa jadi kufur seseorang ketika mereka mengatakan tidak mewajibkan sesuatu yang wajib. Contoh misalnya, ada orang yang begini, dia Islam tapi dia tidak sholat. Lalu ditanya, kenapa nggak sholat? Aduh malas bro. Nah, kira-kira dia dapat apa? Dapat dosa. Tapi ada orang yang begini, dia sholat duhur. Lalu mengatakan, sebenarnya kalau dipikir-pikir kayaknya sholat itu tidak wajib deh. Wah, yang mana lebih bahaya? Lebih bahaya yang sholat tapi mengatakan sholat tidak wajib dibandingkan yang tidak sholat dengan alasan malas. Ada orang, dia mengeluarkan zakat tapi dia katakan, saya ini sebenarnya menyumbang aja karena saya tidak yakin zakat itu wajib. Oh, bahaya. Maka satu yang diperhatikan, pastikan kita meyakini bahwa zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan senantiasa bergandengan dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Bergandengan mereka saking tingginya perintah daripada zakat tadi. Maka jangan pernah meremehkan perintah zakat. Ya udah, kalau nggak ngeluarin zakat ya pelit aja udah. Jangan menganggap bahwa zakat itu tidak wajib. Yang kedua, ketahuilah harta. Contoh, harta itu ada 100 juta. Maka dia mesti keluar 2,5% kalau dia sudah sampai daripada 1 tahun. Jadi haul itu adalah bertahannya harta selama haul 1 tahun hijriyah. Jadi kalau harta itu bertahan 1 tahun hijriyah baru keluar. Ada orang hartanya banyak tapi tidak pernah bertahan, habis dia. Maka tidak keluar zakatnya. Yang keluar itu adalah yang bertahan selama 1 tahun. Maka keluar daripada zakatnya. Apa lagi selain haul? Yang kedua ada yang dikatakan nisab, ambang batasnya si zakat ini. Ya, ambang batasnya harta. Berapa ambang batasnya zakat mal itu? Ambang batasnya adalah 85 gram emas atau kalau perak sekitar 590-an gram. Ya, jadi kalau emas 85 gram, contoh, ambillah misalnya berapa 1 gram emas? Ambillah misalnya 500, biar ya, gampang dihitung 1 juta. 1 juta aja. 1 juta. Ya. Berarti harus ada uangnya 85 juta selama 1 tahun bertahan. Jadi kalau uang itu 85 juta bertahan 1 tahun barulah keluar. Tapi kalau dia punya gaji 5 juta per bulan nggak sampai kalau setahun tuh 12. 12 bulan, 12 kali 5. Nggak sampai. 60 juta. Belum nggak sampai ya?
nggak sampai 85 juta, berarti dia nggak wajib keluarkan Nggak zakat. wajib. Kasihan kalau misalnya kita mengatakan dia wajib keluarin zakat karena profesi Ustaz. Belum bayar kosan, belum bayar cicilan motor. Aduh. Jadi mereka yang wajib bayar zakat adalah mereka yang sampai 85 juta atau kelipatannya dan bertahan selama 1 tahun. Tapi yang lebih parah lagi tadi Ustadz yang bilang ya dia perhatian sama zakat tapi tidak menunaikannya itu gitu ya. Betul, naudzubillah min dzalik. Nauzubillah Maka dia min berdosa. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz Siap. Syam. Mungkin sama kali ya halnya kalau misalnya kita perhatian jangan lupa makan ya tapi nggak dibeliin makan gitu kali ya. Cuma nggak tahu deh. Baik jamaah kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang pertanyaannya ini agak ngeri-ngeri sedap sini. Ini semakin banyak gagal untuk dilakukan. Dan hubungannya juga dengan pergaulan. Wah kira-kira apa nih? Ngeri-ngeri sedap nih Habib Usman nih kayaknya butuh penjelasan dari Habib nih. Bib. Siap ya khair Mas Sony, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan kelima adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap Firdaus. Yakni kita berharap surga tertinggi, masuk dalam surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, Yang kelima ya ini adalah menjaga kemaluan. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang dimana mereka zina, mereka masuk ke dalam yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tobat minta ampunan kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Ayo yang sudah berzina, yang sudah berbuat dosa, janganlah dekati lagi, bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baiknya makhluknya Allah adalah bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang ini pelaku mereka pebinor, mereka berebut istri orang. Binor itu memberebut bini orang. Itu haram. Itu nggak boleh, itu dosa besar dan juga itu bisa hal yang buruk yang terjadi pada dirinya. Dan kalau dalam hukum Islam itu dirajam, bahkan dirajam sampai apa Ustaz? Nah, sampai waduh ditemukan batu sampai selesai sampai dia summa naudzubillah. Oleh karena itu adalah di mana mereka harus paham, nggak boleh juga mereka menyukai sama jenis. Mereka adalah kaum yang melampaui batas. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kudrat itu laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Haram. Karena apa? Itulah yang melampaui batas dan celaka mereka, hancurlah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut, dihujanin batu, hancur binasa. Summa naudzubillah. Dan apalagi menjaga kemaluan, yakni sekarang makin sulit apalagi ketika sendirian, ya kan? Akhirnya dia melakukan dengan maaf, sekali lagi maaf, mereka akhirnya melakukan dengan tangannya atau mereka sendirian nonton yang enggak, akhirnya melayang, akhirnya nggak benar ya kan. Cuma naudzubillah harus dijaga diri kita dari apa? Dari kemaksiatan yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 30, apa sih hubungannya? Jaga pandangannya dan jaga kemaluannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Jelas bahwasanya tadi juga Ustaz Sam sampaikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang yang beriman yang di mana mereka bisa menjaga daripada kemaluannya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Biasanya nih, awal itu dari pandangan, lihat-lihat dulu ya kan, di zoom dulu nih. Nah, yang biasa nge-zoom tuh. Ya kan? Waduh, nah ini yang zalim nih. Habis dilihat, dipandang, akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak bisa menjaga kemaluannya. Mereka cari cara, deketin, telepon, ini, itu. Akhirnya binasalah mereka orang-orang yang tidak bisa menjaga daripada pandangannya. Karena pandangannya itu menjadi pikirannya, di ngelayang-layang, melamun dan sebagainya, ngelamun jorok biasanya. Akhirnya apa? Hatinya merangsang dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya orang itu terjadi apa? Dia berdosa, dia melakukan perbuatan zina, dia melihat yang enggak-enggak, dia nonton yang enggak-enggak. Menimbulkan diri dan jiwanya jauh daripada keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berarti ini harus diperhatikan ya sama jamaah yang di rumah ya, dari mata dan hati-hati dengan telunjuk juga. Mulai sekarang jangan dibiasakan nge-zoom dulu ya. Buat semuanya ya, itu harus dihilangkan dulu. Jadi telunjuk ya? Telunjuk dulu, dari Kirain mata ada ke orang yang- telunjuk. Set gitu, itu yang harus diperhatikan untuk menghindari itu semua ya. Kayak pengalaman tuh. Kok tahu? Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Oke, pagi hari ini aku banyak belajar jamaah yang ada di rumah. Semangat seperti jamaah juga ya. Kita lanjutkan jamaah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama datang dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan izin bertanya. Apakah amalan seorang ayah yang ahli ibadah bisa terhapus pahalanya
karena anak perempuannya mengumbar aurat dan melakukan zina. Lalu gimana hukumnya bagi orang tua yang mengizinkan anaknya berpacaran, bahkan sampai merestuinya? Benarkah ini akan menjadi penutup pintu surga bagi orang tua? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih jika jawab. Apa tuh artinya ya? Aku bingung. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung gak? Enggak sih. Ustaz saya mohon jawabannya Ustaz. Jikanya double terima aja. kasih kalau udah dijawab. Kalau nggak dijawab berarti nggak terima kasih. Oh ya udah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat disebutkan ada seorang orang tua yang telah masuk ke surga, yang sudah ditentukan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika itu anaknya divonis untuk masuk neraka. Maka anak tersebut mengatakan, "Tunggu, Tuhan, bukan aku yang ingin masuk neraka, tapi ke orang tuaku yang tidak pernah mengajakku ke surga. Mereka tidak pernah menyampaikan kepadaku tentang haramnya pacaran. Mereka tidak pernah memerintahkanku untuk mengenakan hijab. Mereka tidak pernah mengajarkanku untuk sholat. Maka jangan engkau salahkan aku sepenuhnya, tapi salahkan orang tuaku yang engkau titipkan aku kepadanya. Mereka tidak pernah mengajariku." Nah, ini yang dimaksud mungkin dikatakan bahwa menutup pintu surga. Namun seseorang akan menanggung dosanya masing-masing. Jangan nyalahin orang tua. Kenapa? Karena mungkin saja orang tua sudah mengingatkan tapi anaknya tidak mau mendengarkan. Yang salah ketika orang tuanya tidak mau mengingatkan, bahkan sampai mengizinkan, bahkan sampai dia yang nanyain, kamu kok nggak punya pacar sih? Lihat dong tuh temenmu tuh udah punya pacar. Lihat dong ini. Oh, naudzubillahi min dzalik. Namun orang tua tetap menanggung dosanya sendiri, anak menanggung dosanya sendiri ketika dia sudah balik, kecuali kalau orang tuanya benar-benar tidak pernah mengingatkan sama sekali. Maka dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Sani. Dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, emang benar Ustadz merawat anak yatim dan mengurus anak yatim adalah salah satu amalan penghuni surga Firdaus? Tapi gimana kalau maaf anak yatim yang kita urus malah suka menyebabkan masalah di dalam keluarga, bahkan kadang melakukan kasus yang membuat nama baik keluarga? Dan adakah batas umur kita merawat anak yatim atau tidak ada batas umurnya? Sepertinya ini harus dijawab melalui tausiah nih jam yang ada di rumah. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Izin Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita ternyata nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah. Ternyata ada amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Dan spesialnya surga Firdaus. Lebih spesial lagi dekat dengan Rasulullah. Ada orang masuk surga belum tentu Firdaus. Ada orang masuk surga Firdaus tapi belum tentu dekat dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan berdekatan dengan Rasulullah seperti antar jari telunjuk dan jari tengah. Dekat banget. Yakni merawat anak yatim. Kalau pada posisi hariyatul lazi sububiddin, pasarikal lazi yadu'ul yatim. Dalam hal ini digolongkan pendusta agama bagi orang yang tidak memuliakan anak yatim. Sekali lagi saya simpan kata atau pinjam kata-kata ini buat kita jadikan wejangan, memuliakan anak yatim. 1, 2, 3 apa? Memuliakan anak yatim. Bukan memanfaatkan anak yatim. Jadi yang dimaksud di sini memuliakan anak yatim, menempatkan anak yatim di rumah untuk dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Mengundang anak yatim untuk disantuni, untuk memuliakan mereka, bukan menghinakan mereka. Nauzubillah, bukan mempermalukan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bertanya anak yatim itu usianya berapa? 17 tahun ke bawah. Kalau ada anak yatim sudah kumisan jenggotan, itu bukan anak yatim itu. Bukan, ya. Jadi anak yatim itu 17 tahun ke bawah. 17 tahun. Ya Allah, saya juga anak yatim. Kakek-kakek datang. Itu bukan anak yatim. Kakek yatim ya. Iya juga sih kakek yatim. Apalagi bagaimana bentuk memuliakan anak yatim ini? Pelihara dia, penuhi kebutuhannya, angkat derajatnya. Paling senang itu kalau kita sekolahin mereka. Atau sekalian buat sekolah. Enak itu. Nah, ini kesempatan buat kita untuk memuliakan mereka dengan mengangkat derajat mereka. Sekali lagi, mengangkat derajat mereka. Minimal kita katakan gini, semua yang anak yatim di sekolah ini saya bayarin sekolahnya. Wah, itu luar biasa. Tanpa harus memisahkan dia dengan orang tuanya. Kadang-kala ada juga mengambil anak yatim, sampai anak yatim itu nangis tiap malam. Kenapa? Berpisah dari ibunya. Tapi ingat ya, mohon maaf. Memuliakan anak yatim
akan mendapatkan balasan surga. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Ternyata setan itu mengelabui wajah kita, mengelabui pandangan kita untuk membenci anak yatim. Oh. Mengelabui pandangan kita untuk membenci anak yatim. Dan setan bertengger di wajah anak yatim supaya orang membenci anak yatim. Karena kenapa? Pahalanya surga. Seandainya pahalanya kipas angin mungkin aman. Semua Kipas bisa. angin Tapi ini doang. kan pahalanya surga Firdaus loh. Dekat dengan Rasulullah. Makanya orang yang memelihara anak yatim, memuliakan anak yatim adalah orang yang the best. Masya Karena kalau melihara anak itu kan kewajiban. Ya. Ini masalahnya anak orang loh. Orang, ya benar. Wah, jadi menempatkan daripada kita harus pelihara apa gitu. Ya. Nggak usah ya. Jangan ya. Nggak usah dibahas ya. Daripada pelihara ini keluarin biaya Iya, sebanyak. aduh. Mending pelihara cari Zaman anak sekarang, yatim. Ya. nauzubillah min zalik ya Ustaz ya. Baik, berarti memuliakan anak yatim bukan menempatkannya saja gitu ya, Ya, Ustaz tapi Maulana ya. memuliakan. Saya Tapi lebih bagus memuliakannya. kata-kata yang kita gunakan adalah memuliakan anak yatim. Memuliakannya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, dan iya. semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Amin ya Rabbal Mas Sony, Alamin. sekarang saya mau tanya. Apa Bib? Yang berat itu bukan rindu, tapi Oh, yang berat itu tagihan Bib. bukan, itu mah enteng. Coba aneh tanya lagi nih. Ah. Yang berat itu bukan rindu, tapi Yang berat itu, yang berat itu lagi sayang-sayangnya tapi ditinggalin Bib. ya Allah, makin ngaco lagi nih. Ada yang lebih berat dari itu. Semua dan berhubungan dengan amal calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus. Selanjutnya mau tahu apa? Apa? Setelah yang ini aja deh. Ya, ya udah deh kalau gitu yang berat itu adalah kalau misalnya jamaah ganti channel terus ninggalin kita. Itu berat buat kita jamaah. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak Jadi lama kok. yang berat itu apa ya?